Halo teman-teman, selamat datang di channel Vault-In. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghubungkan sebuah database, tabel di dalam database. Database adalah MySQL, menggunakan MySQL dan menampilkan data dari tabel user ke halaman web dalam bentuk tabel. Jadi ada tabel di database namanya tabel user, kita akan tampilkan ke dalam halaman web seperti itu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tutorial menarik lainnya. Oke, kita langsung aja praktek ya. Kita pernah belajar tentang database, kemudian tabel, kemudian operasi insert, update, select, delete, create, dan lain-lain kita sudah pernah belajar. Kalian bisa lihat di video yang ada di bawah deskripsi ini, itu adalah linknya. Ini ada tabel user dan database-nya adalah kasir app ya. Ini adalah isinya, isi tabel user ini kolomnya adalah user ID, username, user email, dan user full name. Ada 4 kolom. Dari sini, dari phpMyAdmin ini kita akan tampilkan ke dalam halaman web seperti ini. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Pertama kita buat satu file koneksi.php ya. Kalian bisa buat langsung di sini koneksi.php, kemudian buat variabel host ya. Hostnya adalah localhost, atau sebenarnya ini adalah alamat IP juga bisa, alamat IP PC kalian 127.0.0.1 juga bisa, atau bisa biasanya sih localhost gitu aja ya. Kemudian usernya, kalau di sini defaultnya adalah kalau kita pertama kali menginstalasi SAM, usernya adalah root ya, default, dan passwordnya itu kosong ya. Kemudian nama database-nya adalah kasir app. Nama database ini harus sama dengan yang di sini ya, kasir app. Begitu, oke. Kemudian kita buat satu variabel koneksi ya. Ini adalah sebuah fungsi bawaan. Kita udah pernah belajar ya fungsi bawaan ya kan. Fungsi bawaan dari PHP sendiri MySQL adalah di sini isikan aja hostnya, user, password, dan database-nya itu apa. Kemudian kita cek ya, koneksinya itu nyambung enggak gitu kan ya. Coba kita cek ya, nyambung enggak koneksinya nih. Koneksi.php. Ya, dia tidak ada error apapun, karena kalau dia nggak nyambung ya, kalau di sini kan kita juga saya kasih if kondisi ya. Kalau koneksinya error, dia akan menampilkan pesan koneksi gagal dan alasannya. Kita udah pernah belajar if kondisi ya kemarin ya. Coba saya salahkanlah di sini, kasih sini database-nya, kita salahkan aja. Hasilnya seperti apa? Ya, fatal error dan bla 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 bla, yang intinya ini tidak bisa connect ya kan. Unknown database tidak dikenali kasir app 1 ya, karena tidak ada di sini ya kan. Adanya kasir app aja. Ini kalau kita sudah benar, kita tidak ada error apapun, artinya ini sudah bisa connect gitu ya. Tahap pertama ini sudah buat file koneksi. Tahap kedua adalah kita buat satu file lagi ya. Di sini daftar user.php. Ini adalah kita buka aja ini daftar user.php. Kalau sudah buat filenya, kita langsung coding aja di sini. Yang pertama adalah include dulu nih, sertakan dulu file koneksinya. Koneksinya di mana sih? Koneksinya adalah satu level dengan ini ya, satu jejeran ya kan. Makanya kita langsung aja tulis koneksi.php. Nah, kalau koneksinya ini ada di lain tempat ya, kita tambahkan sesuai path-nya aja. Misalkan nih, file koneksi ini ada di dalam sinilah ya. Katakanlah ada folder lib, kemudian koneksi ini ada di dalam folder lib ini ya kan, berarti kita menyertakannya adalah lib/koneksi.php sesuai dengan path-nya, sesuai dengan si koneksi ini ada di mananya daftar user.php sih ya kan. Kan koneksi ini ada di dalam folder lib ya kan, lib/koneksi.php gitu kan. Jadi kalian di sini juga belajar cara gimana pemanggilan file berdasarkan path-nya ya, dan lain-lain. Kita lanjut aja ya. Kalau sudah include koneksinya, kita langsung buat query-nya. Kita kemarin udah belajar cara query, menampilkan itu gimana ya kan. Select bintang from user. User ini adalah nama tabelnya ya kan, nama tabelnya. Kalau sudah, kita akan tampilkan hasilnya.
Jadi di sini koneksi ya kan. Koneksi ini dapat dari mana? Di sini kan variabelnya nggak ada. Jadi kalau kita sudah mengincludekan di sini file ini, maka variabel yang ada di sini kita bisa akses, kita bisa gunakan. Ini ya. Jadi file ini file apa? Variabel ini kan ada di sini ya, koneksi.php ini kan. Ini adalah variabelnya file koneksi.php. Kita bisa gunakan karena udah di-include. Kalau belum di-include mah nggak bisa ya. Koneksi slash apa namanya ini akses fungsi query, dan query-nya adalah SQL. SQL ini adalah ini ya, select bintang from user. Kita langsung tampilkan aja ya tampilannya seperti apa. Daftar user.php, daftar user.php. Ya, tampilannya seperti ini ya. Ini daftar user, ini didapat dari sini H2 ya kan, H1, H2 tag HTML, kemudian ini adalah tabel ya kan, HTML tabel. Saya buat kolomnya dulu ya kan, user ID, username, email, dan full name. Kemudian saya isikan dari hasil ini, saya looping ya. Kemarin kita juga pernah belajar looping juga pakai while ini kan ya, pakai while looping, dan ini adalah cara menampilkannya. Ini adalah hasilnya ya, ini user ID kolomnya, username, email, full name, dan ini adalah isi dari database-nya. Apakah sama? Coba cek aja ya. Ya, hasilnya sama ini ya. Caranya seperti ini ya. Jadi ketika kita looping ya, kemudian kita tampilkan juga row, dan ini adalah nama kolomnya. Tahu nggak ini apa? Ini adalah array ya. Kita sudah belajar juga tentang variabel array. Jadi ini caranya adalah mengakses nama kolomnya, user ID, username, user email, dan user full name. Dia kayak apa ya? Kayak membaca satu-satu ya kan, kayak di looping. Pertama kita baca yang atasnya dulu, ini di looping, user ID-nya apa ditampilkan, username, user email, kemudian kita looping lagi, kita kembali ke yang baris berikutnya, baris bawahnya gitu. Dari tampilan ini kan kita udah kelihatan ya, ini datanya sudah ada. Saya akan mendesain sedikit tampilannya biar lebih cakep lagi ya. Caranya gimana? Kita bisa pakai CSS, simpelnya seperti ini sih. Kita tinggal lihat aja caranya ini. Ya, ini caranya adalah pertama kita pakai HTML. Ini sebenarnya belum saya ajarkan ya, cuman ya nggak apa-apa lah, tambah di sini aja nggak apa-apa. Nanti kita ada sesi khusus untuk membahas sebuah HTML. Nanti kita pakai Bootstrap, bagaimana mendesain halaman HTML yang lebih mudah. Saya akan tambahkan style di sini, CSS-nya ya kan, tabel, width-nya, dan lain-lain di sini. Nanti saya juga ajarkan di sesi lain juga. Yang intinya ini adalah akan membuat tabelnya menjadi seperti ini. Iya, kan lebih cakep ya, dilihat lebih enak ya kan. Jadi ya gini lah ya, mudahnya gini. Gimana, mudah nggak? Ya kalau nggak mudah kalian bisa tanya ya di kolom komentar, nanti saya jawab, atau kalian juga bisa hubungi saya juga, bisa saya bantu misalkan ada tugas kalian mungkin kesusahan. Jadi jangan sungkan aja untuk tanya di kolom komentar ya, nanti saya jawab. Oke, sekian dulu dari saya, terima kasih. Kalau ada trouble mungkin error, bisa juga di kolom komentar, nih saya bantu untuk troubleshooting. Oke, sekian, terima kasih.